nggak pernah gagal. Kami tidak hanya sekedar menyanyikannya, tapi kami menyaksikannya. Bagaimana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup setiap kami, Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia dengan perjanjian-Mu. Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau adalah Allah yang menggenapi setiap rencana dan rancangan-Mu atas hidup kami. Engkau nggak pernah gagal, Tuhan. Dan gagalan itu, Tuhan, tidak menjadi milik kami. Kegagalan bukan menjadi milik orang percaya. Tapi kami adalah orang-orang yang ada berhasil. Adalah orang-orang pemenang karena Kristus yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau tidak pernah gagal mengasihi kami. Kau tidak pernah gagal mengampuni kami. Kau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu kami punya Allah. Kami punya Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Seberapa besar pun pelanggaran yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bila sungguh Tuhan, kami juga tidak pernah gagal untuk dapat mengasihi Tuhan. Dapat mengasihi sama seperti diri kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan biar Engkau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus beracara bekerja bagi setiap kami. Biar kami pribadi lepas pribadi mengalami lawatan Tuhan siang hari ini. Mari Tuhan, bekerja dan berkaryalah. Kami siap untuk mendengar firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang gak pernah gagal. Itu sebabnya hidup kita juga luar biasa. Amin. Ya, saya bersyukur, berterima kasih Gembala, Wakil Gembala dan setiap pengerja dan juga para jemaat mengizinkan saya untuk dapat beribadah bersama dan juga dapat melayani di tempat ini. Di ibadah pertama dan kedua, ya tadi sudah belajar tentang bagaimana mengasihi dan bagaimana bicara mengasihi itu pasti ada pengorbanan di dalamnya. Bicara mengasihi artinya itu kasih yang terus menerus tidak berkesudahan. Nah, sesi yang ketiga ini jam 11 ini saya digerakkan untuk bersama-sama dengan kita coba mempraktekkan mengasihi itu melalui firman kebenaran yang sama-sama kita akan dengarkan ini. Ya, saya boleh tahu seberapa banyak Bapak Ibu ya kalau tadi kita lihat di sini kan ya, wah bangkit jadilah pemenang. Siapa yang mau jadi pemenang sini boleh angkat tangan? Wah semua angkat tangan. Pemenangnya mau pemenang yang setengah-setengah atau pemenang yang utuh yang full? Nah, kalau mau menang pasti harusnya full, betul Bapak Ibu? Ya tapi sayang ini, kita mau menangnya full, tapi usaha untuk jadi pemenangnya setengah-setengah. Nah contohnya apa? Contoh tadi kita ya, wah yang mau jadi pemenang angkat tangan, semua angkat tangan. Tapi kebanyakan tangannya yang diangkat cuma satu. Pertanyaan kita punya satu atau dua tangan. Tapi yang kita angkat satu, nah kadang-kadang gitu. Kenapa kita gak ngalami kemenangan yang sepenuhnya, yang seutuhnya? Karena gini, kita berikan yang terbaik. Kita masih hitung-hitungan gitu ya. Ya kita punya dua, kasih satu aja lah cukup lah gitu ya. Ya benar, memang bukan menang gak menang ditentukan oleh satu dua tangan. Tapi ini bicara tentang respon hati kita. Oke, sekali lagi. Mau menang full? Siapa yang mau jadi pemenang angkat tangan? Wah, dua angkatan beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu kalau kita mau jadi pemenang, saya mau katakan hari ini ada satu kunci yang harus kita pelajari, yang harus kita praktekkan, yang harus kita gunakan kunci ini supaya kita betul-betul menjadi pemenang. Bicara tentang kemenangan itu bicara tentang apa? Ya bukan hanya sekarang tapi bicara tentang ke depan. Tapi kenapa banyak orang tidak mengalami kemenangan yang seutuhnya, yang sejati? Karena gini, karena dia ternyata tidak bisa memiliki masa depan itu karena dia punya masalah dengan masa lalunya. Dia belum beresin dengan masa lalunya. Ya. Kunci untuk mencapai masa depan yang berkenangan adalah apa? Beresin masa lalu. Ini penting. Kenapa banyak orang lambat untuk maju? Karena dia melihat ke belakang. Coba Bapak Ibu kalau yang nyetir, bagaimana? Apakah kita bisa melaju dengan kencang kalau yang kita lihat itu adalah apa? Spion dan juga kaca tengah yang membawa kita untuk melihat yang di belakang. Berani nggak ngebut Bapak Ibu? Kalau kita lihatnya spion yang lihat ke belakang. Nggak berani, betul? Kenapa?
Karena kita nggak lihat di depan ada apa. Kenapa kita nggak lihat di depan ada apa? Karena kita ngelihat di belakang. Ya, untungnya mobil didesain itu tidak kaca belakangnya yang besar, kaca yang depannya yang kecil. Untungnya kacanya untuk lihat ke depan itu yang besar. Lihat belakang yang kecil. Jadi nggak ada masalah sih, boleh aja lihat-lihat yang belakang supaya kita tahu sudah semaju mana hidup kita. Tapi kita nggak hidup dengan apa? Melihat ke belakang, melihat masa lalu. Karena masa lalu itu bisa menjadi beban di dalam kehidupan kita. Kenapa kita nggak naik? Karena kita terikat, terbeban oleh masa lalu kita yang kita nggak pernah tanggalkan, yang nggak kita pernah beresin. Sehingga akhirnya itu menghambat kita untuk kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau misalnya kita main layangan aja deh, tapi kita kasih beban, itu layangan nggak naik-naik. Hidup kita juga nggak naik-naik, kenapa? Karena begitu banyak beban apa? Beban masa lalu yang kita masih bawa-bawa sampai sekarang. Nah hari ini saya percaya Tuhan mau kita betul-betul mengalami yang namanya kemenangan. Amin Bapak Ibu. Dan untuk mengalami kemenangan kita harus membereskan masa lalu kita. Karena masa lalu itu berpengaruh loh. Dan akan menentukan masa depan. Ini saya dengar baca di berita, bisa benar, bisa nggak benar sesungguhnya. Tapi di berita dikatakan bahwa Donald Trump akan menjadi presiden pertama di Amerika yang akan dituntut secara pidana. Karena melakukan pelanggaran di masa lalu. Ya, dituduh dia melakukan pelecehan seksual dan kemudian dia suap itu. Wanitanya itu. Ya. Dan ini sekarang akan dibawa ke dalam pengadilan pidana. Bayangkan seorang pernah jadi presiden sekarang mengalami masalah karena masa lalunya. Jadi ternyata masa lalu itu kalau nggak diberesin penting banget tuh. Ya, nah hari ini kita mau beresin namanya masa lalu kita. Ada satu ilustrasi terkait dengan seekor anak gajah. Karena ini biasanya kalau anak gajah itu kan masih liar kan, belum bisa diajar, belum bisa dididik. Jadi dia pergi-pergi terus, waduh akhirnya ngerecokin, ngerusakin. Ya, akhirnya si peternaknya ini bilang, wah ini anak kalau begini terus ini bisa buat masalah, bagus kakinya diikat. Itu kaki si anak kecil, si gajah kecil itu, ya itu diikat. Jadi waktu dia mau pergi kemana, nyangkut. Dia mau pergi kemana, ya nyangkut. Sebatas rantainya, sebatas itu dia bisa pergi. Wah akhirnya setelah berulang kali dia coba nyangkut-nyangkut, akhirnya dia mulai berpikir, wah ternyata saya gak bisa kemana-mana. Saya hanya bisa perginya sekeliling ini aja. Karena setiap itu pasti mentok, nyangkut. Oke? Nah, si anak gajah ini kan seiring waktu bertumbuh, berkembang, menjadi besar. Ya, otomatis artinya apa? Tenaganya, kekuatannya akan semakin besar juga. Tetapi apakah anak gajah ini akan keluar dari zona yang selama ini terbentuk di dalam hati dan pikirannya? No. Sebetulnya dia bisa memutuskan rantai itu. Sebetulnya dia bisa mencabut pasak daripada rantai itu. Tapi tidak akan pernah terjadi. Karena masa lalunya yang mengisi hati dan pikirannya mengajarkan kepada dia bahwa kamu gak akan bisa keluar dari situ. Sehingga dia akan di situ-situ aja. Dia gak akan maju, dia gak akan berkembang dan gak akan mengalami namanya kemenangan. Itu cerita anak gajah kecil. Kalau kita enggak gitu ya, ntar dulu. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita dari masa lalu yang sementara ini masih ada di dalam diri kita dan itu perlu kita tanggalkan. Itu kita perlu bereskan. Karena kalau enggak apa, kita enggak akan pernah maju. Nyangkut terus kemana-mana. Akhirnya kita merasa kita sebagai orang yang gagal. Padahal tadi kita nyanyi bilang apa? Tuhan enggak pernah gagal, saya yang gagal. Kan enggak gitu lagunya. Kalau Tuhan kita enggak pernah gagal, artinya anak Tuhan enggak pernah gagal. Amin. Nah gimana supaya kita enggak pernah gagal? Kita harus beresin. Yang gak penting di dalam hidup kita, kita harus bersihin. Salah satu hal terpenting yang perlu diberesin terkait masa lalu kita adalah kalau kita masih mengingat kesalahan, menyimpan kekecewaan, memelihara sakit hati, menabung kemarahan. Itu seperti apa? Nyimpen sampah busuk. Ya. Kalau kekecewaan, sakit hati, luka-luka itu semuanya kita simpan di dalam hati dan pikiran gitu. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang gak penting. Itu yang menghambat hidup kita. Yaitu seperti apa? Mendatangkan bau. Dan semakin kita simpan semakin bau. Sampah semakin lama disimpan bau. Akhirnya kalau misalnya sudah bau, apa yang terjadi? Orang gak mau mendekat. Orang akan menjauh. Orang akan lari.
Tanpa kita sadari pada waktu kita menyimpan sesuatu di dalam hati dan pikiran kita, kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan, sakit hati, luka, itu seperti menyimpan bau di dalam diri kita. Dan itu membuat apa? Orang lain menjauh. Terus kita salahin orang lain. Padahal sebetulnya apa? Karena kita belum mau beresin, Bapak Ibu. Nah harusnya apa yang terjadi? Yaitu kalau ini hati dan pikiran gitu diisi sama sampah, seperti tong sampah itu dikeluarkan, dibuang. Bersihin. Diberesin tuh. Kosongin. Buang semua sampah-sampah itu. Itu akan memperbaharui hidup kita. Nah, Tuhan ingin supaya setiap kita hari ini, siang ini, membereskan masa lalu kita yang akan menghambat hidup kita untuk menjadi hidup yang berkemenangan. Kalau kita bicara tentang bangkit jadilah pemenang, ya kita semua mau jadi pemenang. Tapi pertanyaannya, untuk menjadi pemenang kita harus mengalami kebangkitan. Nah untuk mengalami kebangkitan kita harus mengalami kematian. Kalau ditanya siapa yang mau jadi pemenang, semua mau jadi pemenang. Kalau ditanya siapa yang mau mengalami kematian, nggak ada yang mau. Padahal untuk mengalami kebangkitan harus ngalamin kematian dulu. Ya, kalau nggak kematian, ya itu bukan kebangkitan. Kalau hanya sekedar tidur, itu namanya bangun, bukan bangkit. Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Kita harus mati dengan manusia lama kita. Kita harus mati dengan dosa-dosa dan pelanggaran dan kesalahan yang di masa lalu. Dan itu bukan hanya bicara tentang dosanya kita. Tapi dosa-dosa orang, kesalahan orang, pelanggaran orang yang kita masukkan ke dalam diri kita. Yang menjadikan kita apa? Penuh dengan kekecewaan, sakit hati, luka, kemarahan, kebencian. Nah ini penting Bapak Ibu. Ada dua hasil penelitian, hasil riset yang saya mau bacakan ke Bapak Ibu. Sekedar untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, pertama adalah ya dari Kathy Norman, University of Pennsylvania. Ya, penelitiannya sudah masuk ke dalam jurnal internasional. Judulnya Forgiveness, How It Manifests in Our Health, Well-being, and Longevity. Ya, nah poin dari hasil penelitiannya dia yaitu pengampunan adalah kekuatan dan proses karakter yang ketika dipraktekkan dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis, hasil kesehatan fisik dan umur panjang. Ini bicara pengampunan. Pengampunan bisa berfungsi sebagai pelindung dan faktor penyangga terhadap kesehatan yang buruk dan kondisi psikologis. Manfaat pengampunan paling signifikan bagi individu yang telah memaafkan sebagai korban, ya, kita memaafkan, ya, itu ternyata keuntungannya bagi yang memaafkan, bukan bagi si pelaku yang dimaafkan. Oke? Jadi pada waktu kita memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, manfaat paling banyaknya bukan kepada orang yang diampuni. Manfaat paling banyak adalah kepada orang yang mengampuni. Itu hasil research ini. Ya. Tidak atau gagal memaafkan adalah praktek keterlibatan dalam pikiran pemarah tentang kemarahan, balas dendam, dan kebencian yang berakibat pada peningkatan kecemasan, depresi, tekanan darah tinggi, resistensi pembuluh darah, penurunan respon imun, dan hasil yang lebih buruk pada penyakit arteri koroner. Wah ternyata pada waktu kita nyimpan itu tadi semua yang busuk-busuk, sampah-sampah itu mempengaruhi tubuh kita. Bapak Ibu, ya banyak dokter mengatakan bahwa apa? Sebagian besar pasien yang datang ke dokter itu adalah mengalami penyakit namanya psychosomatic illness. Psychosomatic illness itu adalah psycho itu bicara psikologis, ya. Soma itu bicara tubuh, illness penyakit. Jadi penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu dikarenakan karena ada apa? Karena masalah di dalam kejiwaannya. Bukan sakit jiwa ya, tapi ada masalah di dalam kejiwaannya. Dan itu ciri-cirinya mungkin di sini nggak ada yang ngalamin, tapi saya kasih tahu aja ciri-cirinya. Ciri-cirinya kadang-kadang gini, ya. Pusing-pusing. Pegal-pegal. Ya, kembung. Kok saya kayaknya ngalamin ya, gitu. Ya. Terus apa lagi? Ya. Nafsu makan bisa tidak ada atau berlebihan. Nah, ini contoh-contoh sederhananya. Oke, itu penyakit karena apa? Karena ada masalah dengan kejiwaannya. Ya. Nah, dikatakan dari penelitian ini
Mempraktekkan pengampunan adalah jalan menuju kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik. Itu hasil penelitian pertama yang saya bacakan. Kemudian hasil yang kedua ini dari Everett Worthington dan Nathaniel G. Wade dari Virginia Commonwealth University. Judulnya The Psychology of Unforgiveness and Forgiveness and Implication for Clinical Practice. Oke, hasilnya mengatakan demikian, tidak mengampuni seseorang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Dijelaskan juga bahwa sikap tidak mengampuni dapat menyebabkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi, serta perasaan kurangnya pengendalian diri, kebencian, dan perasaan tertekan. Tidak mengampuni seseorang dapat menyebabkan individu merasa terjebak dalam masa lalu dan tidak bisa melanjutkan hidup mereka. Terjebak dengan masa lalu sehingga gak punya masa depan. Kebanyakan orang yang tidak bisa memaafkan orang lain cenderung terjebak dalam rasa sakit hati dan kesedihan. Sehingga sulit untuk membangun hubungan yang sehat dan memperoleh kebahagiaan. Tidak mengampuni seseorang dapat mempengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sikap tidak mengampuni dapat membuat seseorang merasa marah, frustasi, dan mudah tersinggung. Serta membuat mereka sulit mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang baik. Ternyata kalau kita tidak mengampuni, terlalu banyak akibat yang buruk terhadap hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ya kalau kita memiliki rasa sakit hati, kecewa, luka, ada kemarahan, ada kebencian, dan itu kita pegang terus, kita simpan terus, itu membuat apa? Membuat hidup kita sendiri yang bermasalah. Jadi kalau selama ini juga kita ngerasa kadang-kadang, kenapa ya saya sulit membangun hubungan? Dan kita salahkan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita bercermin, mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan masalahnya bukan di orang lain. Jangan-jangan masalahnya di diri kita. Karena kita menyimpan sesuatu yang harusnya tidak perlu ada di dalam hidupnya kita, tapi kita masih pegang. Di peternakan perkebunan kelapa, biasanya petani kelapa itu kalau mau panen itu biasanya pakai beruk untuk menurunkan kelapa itu. Nah, bagaimana caranya menangkap beruk liar kayak monyet gitu? Supaya mereka akhirnya bisa dipekerjakan. Caranya gampang Bapak Ibu. Ya, itu batok kelapa itu dibolongin ya dengan ukuran tertentu, baru kemudian dimasukin kacang tanah. Oke? Dan kemudian karena si beruk ini suka dengan kacang tanah, pasti dia akan masukin tangannya ke kelapa itu untuk mengambil kacang tanah. Tetapi kalau dia masuknya begini, begitu pegang kacang tanah, tangannya udah begini. Begitu dia angkat, apa yang terjadi? Nggak bisa, karena batok kelapa itu ikut juga menahan dirinya. Sehingga akhirnya apa? Dia nggak bisa lari kan? Kalau nggak bisa lari apa? Ketangkap, ditawanlah menjadi budak si petani untuk nurunin kelapa itu. Nah, kalau itu kan kacang tanah, tapi itu kacang tanah di dalam diri kita sering sekali adalah apa? Sakit hati, kecewa, luka, kebencian, kemarahan, masa lalu, trauma. Yang kita pegang itu dan itu mengikat hidup kita. Kita gak bisa kemana-mana, akhirnya kita ditawan. Diperbudak. Karena kita masih tetap pegang itu. Pada caranya untuk melepaskan diri, cukup apa? Lepasin itu. Kita kan bebas. Tuhan mau kita melepaskan itu. Supaya kita bebas. Nah, itu sebabnya pengampunan ini menjadi satu hal yang sangat penting dan diajarkan. Gak main-main Bapak Ibu. Ya, Yesus pada waktu ditanya oleh murid-muridnya, untuk guru, ajarkan kami bagaimana berdoa. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan di dalam doa Bapa kami ada apa? Ampunilah kami seperti, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Bayangkan, ini doa internasional, doa standar orang percaya yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita harusnya berdoa. Di dalamnya Tuhan masukkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya pengampunan itu satu hal yang sangat penting. Bahkan pengampunan ini Tuhan Yesus praktekkan sendiri. Pada waktu dia di kayu salib. Dia harus menanggung semua dosa-dosa manusia. Ini dia mau nyelamatin manusia. Tapi ini manusia gak tahu diri. Malah menganiaya. Seminggu sebelumnya, wah mereka bilang apa? Hosana, Hosana. Bagi dia yang datang di dalam nama Tuhan.
Seminggu kemudian, salibkan dia. Itu kan seperti apa? Baru minggu bilang sayang, besoknya apa? Benci, marah, ajak berantem. Yesus dihianati, Yesus ditolak, Yesus mengalami penderitaan. Dia diperlakukan tidak adil, dia nggak salah, tidak terbukti bersalah. Tapi dia harus dihukum. Salib, Yesus katakan apa? Bapa, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus di titik terlemah di dalam hidupnya sebagai manusia. Ia mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat penting untuk kita berkemenangan. Yaitu pengampunan. Karena kalau kita tidak mengampuni, itu berarti apa? Itu seperti kalau kita harus melewati satu tempat dan itu membutuhkan jembatan. Ya, dan jembatan itu adalah sebuah penghubung. Pada waktu kita tidak mau mengampuni, itu seperti kita melewati jembatan itu dan kemudian kita bakar jembatan itu sehingga kita nggak akan pernah balik lagi berhubungan. Pada waktu kita nggak mau mengampuni, kita sedang membakar jalan untuk balik pada hubungan. Mungkin kita punya hubungan dulunya baik, terus kemudian terjadi sesuatu, sehingga akhirnya apa? Itu kita bakar. Banyak suami dan istri bakar jembatannya, akhirnya apa? Cerai. Banyak orang tua akhirnya memutuskan hubungan keluarga dengan anaknya. Banyak anak yang akhirnya meninggalkan orang tuanya pergi jauh. Gak peduli lagi dengan orang tuanya, dia membakar jembatan hubungannya. Karena tidak mau mengampuni. Hari ini Tuhan ajarkan setiap kita Bapak Ibu untuk mengampuni. Nah, di Alkitab itu ada satu tokoh yang bisa menjadi teladan kita terkait dengan mengampuni. Tokoh ini namanya Yusuf. Ya, bayangkan kitab Perjanjian Lama itu diawali dengan kitab Kejadian. Artinya ini penting kan, kalau sesuatu yang awal itu pasti sangat penting. Jadi ini dimasukkan di dalam kitab Kejadian, kisah tentang Yusuf dan gak tanggung-tanggung banyak. Dari pasal ke-37 sampai pasal ke-50, banyak sekali pasalnya. Ini artinya penting untuk kita belajar dari hidupnya Yusuf. Ya, di Kejadian 50 ayat 15 sampai 17, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ini adalah saudara-saudaranya Yusuf yang berbuat tidak adil, berbuat jahat. Sesuatu yang sangat-sangat membuat apa? Hidup Yusuf berubah. Dari anak kesayangan orang tuanya, papanya. Tapi kemudian apa? Menjadi budak. Menjadi narapidana. Hancur hidupnya karena perbuatan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya ketakutan dengan apa yang mereka pernah lakukan dulu. Sekarang Yusuf sudah menjadi orang tertinggi, orang paling berpengaruh kedua di Mesir setelah Firaun. Mereka takut sekali ya, ada pembalasan daripada Yusuf. Jadi itu posisi saudara-saudaranya, begitu takut. Karena mereka memperlakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Yusuf. Tapi apa respon daripada Yusuf? Itu yang harus kita pelajari hari ini. Nah, secara umum Bapak Ibu ada dua jenis pengampunan. Ya, yang satu ada pengampunan yang sepihak atau unilateral dan ada dua pihak, transaksional. Pengampunan sepihak itu adalah apa? Pengampunan yang diberikan tanpa orang yang kita ampunin itu minta. Ya, jadi nggak harus nunggu dia minta maaf dulu baru kita maafin. Nggak nunggu dia minta pengampunan dulu baru kita ampunin. Tapi kita sudah memutuskan itu. Untuk apa? Untuk mengampuni, untuk memaafkan. Kenapa lakukan itu? Itu untuk kepentingan kita, untuk membereskan. Jadi kalau ada orang berbuat salah kepada kita, dan itu ada di dalam hati dan pikiran kita putuskan daripada capek, udah gue buang aja. Jadi tanpa diminta kita lepaskan pengampunan itu. Kita lepaskan pintu maaf itu. Ya, baru-baru ini ada ya, kejadian di mana orang tuanya saking sakit hatinya, saking lukanya karena anaknya dianiaya. Ya, media massa bilang apa? Saya tidak akan pernah membukakan pintu pengampunan atas orang yang menganiaya anak saya ini. Mau pengadilan, mau keadilan, di pengadilan keadilan. No.
keadilan tidak di pengadilan. Keadilan ada di salib Kristus. Dan di dalam keadilan itu ada pengampunan. Bapak Ibu, Yesus itu nggak diminta pada waktu dia deh kalau gitu deh. Ya udah, Bapak ampuni mereka. Enggak, tidak ada yang minta. Nah ini unilateral, ya sepihak tanpa diminta. Nah Bapak Ibu, mengampuni itu tidak harus nunggu ada dulu yang minta. Bisa kita memutuskan untuk ngampunin. Ya, nggak mau. Saya ngampun orang dia nggak pernah minta maaf, orang nggak pernah ngaku. Ngapain aku ngampunin? Ya artinya apa? Ngapain? Artinya apa? Kita sedang nyimpan sesuatu yang nggak bagus dalam diri kita. Dan itu merugikan kita. Ya udah lepasin aja. Tanpa harus ada yang minta. Jadi kalau ada bapak ibu yang lagi marahan sama suami sama istrinya, diem-dieman gitu kan. Nah, aku sih mau beresin tapi tunggu dia minta maaf dulu. Nah dia gak minta maaf terus kita gak mau maafin. Luka. Masalah. Konflik nantinya. Ya ada yang bilang enggak dibiarin aja nanti lama-lama juga beres. Enggak, bukan beres. Kependem. Dipendem, lama-lama jadi time bomb. Begitu meledak, hancur. Jadi lebih bagus diberesin dari awal sebelum itu numpuk. Bapak Ibu. Ya, jadi tanpa harus diminta kita bisa melepaskan pengampunan. Kita bisa memaafkan. Dan kedua adalah pengampunan sifatnya transaksional. Nah ini biasanya lebih nanti terkait dengan, kalau yang unilateral tadi itu sebetulnya manfaatnya lebih banyak ke kita. Nah kalau transaksional ini adalah juga untuk kita dan juga untuk orang itu. Oke, nah saudara-saudara Yusuf, ini dia minta maaf sama Yusuf. Ya, tapi kita perlu tahu nih minta maafnya beneran atau enggak. Kenapa? Karena Yusuf tahu masa lalu orang-orang nih, saudara-saudaranya ini enggak banget kan. Jadi begitu saudara-saudaranya minta maaf sama Yusuf, Yusuf langsung ngecek. Beneran enggak nih? Ya, di Kejadian 42 ayat 15-16, dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkatamu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak demi hidup Firaun sungguh-sungguh kamu ini pengintai. Wah, diuji dulu beneran nggak ini? Ya, caranya apa? Ya udah kalau gitu anak bungsu si Benyamin suruh tinggal di sini. Wah itu sebenarnya membawa untuk kejadian yang di masa lalu itu dibawa ke sekarang. Mau lihat, kalau dulu responnya begitu, kalau sekarang responnya gimana? Wah ternyata berubah. Begitu, ya. Nah di Kejadian 44 ayat 32-34 juga demikian Bapak Ibu. Ya, ditaruh piala, hampir ini ketahuan, Benyamin yang kena kan? Anak yang paling bungsu. Ya, tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali, membawa Benyamin kembali kepada Bapak, maka akulah yang berdosa kepada Bapak untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Karena sebelumnya dia melihat, pada waktu mereka cerita ya kepada ayahnya, ya bahwa wah Yusuf udah nggak ada, dia dimakan oleh binatang buas ini, bajunya yang penuh dengan darah. Mereka melihat kesedihan orang tuanya ini. Yakub begitu sedih. Yusuf melihat ada perubahan, sudah diuji. Oh betul. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pengampunan, melepaskan maaf kepada orang, ya, mari kita lihat ada 5 P. P yang pertama adalah apa? Orang itu apakah dia melakukan pengakuan dia salah, pengakuan bahwa dia berdosa. Oke? Baru P yang kedua itu adalah apa? Apakah dia mau minta maaf, permintaan maaf. Pengakuan salah, permintaan maaf, baru kemudian apa? Kita harus lihat apakah ada penyesalan. Karena kadang-kadang orang minta maaf tapi nyesel enggak? Enggak, itu minta maaf yang gampang. Yaudah maaf deh, besok lakukan lagi. Maaf deh, besok lakukan lagi. Maaf deh, hati-hati dengan orang seperti ini. Jadi dia ngaku salah, dia minta maaf, tapi tidak ada penyesalan. Kita harus lihat ada penyesalan tidak. Ya. Nah kalau ada penyesalan, dia menyesal. Duh saya lakukan ini, nyesel kenapa ya? Dia akan terjadi pertobatan. Dia tidak melakukannya lagi. Akan sebaliknya. Dan pertobatan itu akan terlihat adanya perubahan dalam hidupnya.
Jadi 5P apa? Pengakuan, permintaan maaf, penyesalan, pertobatan, perubahan. Nah, ini yang kita harapkan terjadi dengan orang-orang yang berbuat salah kepada kita itu. Ya, nah ini yang sifatnya transaksional tadi. Lukas 17 ayat 3 sampai 4 firman Tuhan katakan demikian. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Katakan harus. Berapa kali? Ya, kata terus menerus. Ya, selanjutnya di Matius 18 ayat 21-22. Akhirnya datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudaraku bila beliau terbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Saya berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Intinya apa? Tidak pernah berhenti mengampuni. Kesalahan yang sama. Jadi bagian kita adalah mengampuni. Terus kita bilang apa? Enak aja diampunin. Ya, dia yang enak, kita yang enek. Ya kan kira-kira kayak gitu ya. Wah, ntar. Ya, kita harus percaya bahwa kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya, tidak berarti keadilan Tuhan tidak jalankan. Terus jadi gimana caranya untuk kita mengampuni orang yang bersalah? Pertama, kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Di Kejadian 45 ayat 1, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya, lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lagi berserulah ia. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Ini maksudnya apa? Orang-orang Mesir itu. Oke? Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi Yusuf mau kasih tahu, saya Yusuf, adikmu yang dulu kalian buang. Tapi sebelumnya dia pergi. Kenapa? Itu orang-orang Mesir kan gak ada urusannya dengan mereka. Jadi apa? Pergi dulu. Nah Bapak Ibu kalau kita mau beresin masalah dengan orang, jangan libat-libatin banyak orang yang gak penting, yang gak perlu, yang gak ada urusannya, yang gak ada hubungannya. Kadang-kadang kan gitu kan, kita mau melakukan pemberesan, semua kita ajak. Ya, kakek, nenek, tete, tetangga, semuanya kita ajak. Bahkan apa? Sekarang trennya apa? Diviralkan. Ya ilah, kan repot nantinya. Ya, lagi kesel, lagi malah diviralin. Terus akhirnya apa? Rekonsiliasi, penyesalan. Terus apa? Jejak digital gak akan pernah bisa ditarik balik. Jadi jangan usah ngelibatin orang-orang yang gak penting, yang gak perlu, gak ada urusan, gak ada kaitannya pada waktu kita bicara pemberesan. Kalau orang itu membantu terkait pemberesan, silahkan. Ya. Nah kemudian apa? Kejadian 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir. Marilah dekat-dekat. Pada waktu kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jangan sosok jaga jarak. Sosok apa? Aku mau ngampuni tapi gengsi. Ya Yusuf bilang, ayo mari mendekat. Kita buat orang yang kita mau ampuni kesalahannya dan dosanya itu, dia apa? Dia akhirnya mau juga mengakuinya. Dia mau juga menyesalinya. Karena kita membantu dia dengan cara apa? Kita mendekat. Itu Yusuf. Kemudian yang ketiga, Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf, dia menenangkan. Jadi walaupun saudara-saudaranya berbuat jahat, dia gak bilang apa sesuatu yang mengintimidasi orang-orang itu. Saudara-saudaranya, dia bilang udah gak usah, gak apa-apa. Ya, kamu melakukan yang jahat tapi Tuhan melakukan itu untuk kebaikan. Nanti saya tunjukin ayatnya. Jadi pada waktu kita mau melakukan pemberesan, mari ya jangan ikutin orang-orang yang gak penting, gak perlu. Mari kita membangun suasana, bawa dekat dan gak usah intimidasi orang tersebut. Kamu tahu ini salah kamu, A, B, C, D, E, semua diungkit-ungkit tuh tabungan kesalahan orang-orang itu. Ya, udah terlanjur apa? Tuh orang lari, udah gak berani lagi. Jadi Yusuf dia melakukan hal itu. Untuk kita membereskan masalah kita dengan orang lain, ya kita perlu belajar dari teladan si Yusuf. Terus apa yang buat Yusuf mau mengampuni? Ya, karena kan tidak ada yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang baik untuk Yusuf. Yusuf yang membuat kebaikan bagi saudara-saudaranya.
Jadi bukan karena apa yang dilakukan saudara-saudaranya yang membuat akhirnya Yusuf mau mengampuni. Tapi apa yang Tuhan lakukan atas hidup Yusuf, itu yang membuat Yusuf mau mengampuni. Di Kejadian 41 ayat 50 sampai 52, sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi 2 anaknya itu adalah anak-anak yang sengaja dinamai oleh Yusuf untuk mengingatkan dia kembali akan apa yang Tuhan kerjakan atas hidupnya di masa lalu dan masa sekarang dan masa depan. Ya, Manasye, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi kalau dia punya anak Manasye dan dia panggil, "Hei Manasye," begitu dia ingat, aduh Allah nolong aku untuk melupakan masa laluku. Ya, jadi kasih nama itu buat kita nginget. Dan itulah sebuah pengakuan daripada Yusuf. Efraim, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dia bicara tentang apa? Di dalam kondisi begini Tuhan masih berkatin aku tuh, ada anak. Ini si Efraim. Jadi waktu dia panggil, "Hei Efraim," dia ingat, wah Tuhan memberkati aku. Jadi ini bicara tentang kenapa Yusuf bisa mengampuni. Karena dia melihat karya Allah melalui anak-anak. Dan dia memberikan nama anaknya on purpose. Dengan tujuan untuk mengingatkan dia kembali. Untuk melupakan masa lalu dan hidup dengan masa sekarang dan masa depan. Dan kedua anaknya itu adalah cerminannya. Pertanyaannya apa yang terjadi ketika kita mengampuni? Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini bicara tentang apa? Dengan kita mengampuni, kita menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak menerima pengampunan. Jadi sebenarnya mengampuni itu untuk siapa? Karena kita mengasihi diri kita juga, bukan hanya sekedar mengasihi sesama. Pengampunan adalah kebaikan untuk diri kita. Saya dengan singkat. Satu ketika saya di kantor saya, kedatangan mahasiswa. Di jam kuliahnya dia udah gak tahan lagi di dalam kantor, kelasnya. Dia keluar, terus dia datang ke ruangan kerja saya, terus dia bilang, "Pak, saya bosan hidup." Dan bahkan dia bilang sebelumnya dia udah sempat ada di jembatan, dia sudah mau loncat. Tapi dia mengingat, seperti membayangkan wajah mamanya, akhirnya dia gak jadi loncat. Tapi terus, "Kenapa kamu bosan hidup?" "Saya rasa hidup saya gak penting lagi, Pak." "Kenapa?" Dia udah mulai cerita. "Pak, tahu gak Pak? Papa saya itu menyesal punya anak seperti saya. Kenapa? Karena papa saya mau saya jadi dokter, tapi saya gak lulus ujian fakultas kedokteran. Sehingga masuk ke fakultas yang lain, yang itu bukan orang tua yang mau. Terus waktu dia kuliah di fakultas yang tidak orang tuanya mau ini, IP-nya ternyata gak begitu bagus. Orang tuanya bilang apa? "Saya nyesel punya anak seperti kamu." Itu terngiang-ngiang. Nyesel artinya penolakan. Nyesel punya anak seperti kamu. Lah, padahal saya tuh hidup untuk nyenengin hati papa saya, Pak. Terus papa saya bilang apa? Papa saya bilang apa? "Nyesel punya anak seperti saya. Untuk apa saya hidup, Pak?" katanya. Dia nangis. Nah pada saat itu Roh Kudus memberikan anugerahnya kepada saya. Saya konselingin dia sebentar, terus yuk saya doakan kamu. Pada waktu berdoa itulah, kemudian saya bilang sama dia, "Kamu mau gak ngampunin papa kamu?" "Gak mau." Saya kasih tahu kebenarannya. Akhirnya oke, saya mau, yuk kita berdoa. Karena dia bilang, "Saya gak mampu mengampuni papa saya. Saya udah terlalu sakit hati dan kecewa dengan papa saya," katanya. Oke, tapi saat firman disampaikan dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mampu untuk mengampuni, kan terlalu luka, terlalu sakit. Oke, kalau gitu yuk kita doa, kita minta pertolongan Tuhan. Saya tumpang tangan ke kepalanya. Dan terjadi apa? Katakan, "Saya mengampuni Bapak." Gak bisa keluar. Gak bisa. Saking sakit hatinya dia sama papanya, gak bisa keluar. Akhirnya Pak, saya doakan dia lagi. Saya tumpang tangannya lagi. Ya, pada saat itu saya percaya Roh Kudus berbicara. Tiba-tiba dia bilang, "Saya ampuni papa saya." Terus dia langsung manifestasi, dia langsung muntah-muntah di ruangan kerja saya. Setelah adegan itu udah beres-beres, terus dia bilang, "Pak, coba Bapak bilang, pegang di belakang kepala saya." Nah, saya pegang kepalanya, "Kenapa? Ada benjolan gak?" "Nggak ada." Dia bilang, "Pak, udah 3 tahun Pak, itu benjolan ada di sini. Semua dokter juga bingung.
Itu benjolan kenapa? Tapi begitu dia melepaskan pengampunan, terjadi apa? Pemulihan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara sekalian, mau ngalami pemulihan, matikan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengajarkan kita pengampunan. Karena pengampunan itu adalah bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Matius 7:12 firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah the golden rules of relation. Hukum emas hubungan adalah perlakukanlah kepada orang lain apa yang kamu orang lain ingin perlakukan kepadamu. Kalau kita buat salah, kita mau gak orang lain ngampunin kita? Mau. Betul? Ya. Nah kalau kita salah berbuat salah kepada orang lain, artinya apa? Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, harusnya kita mau mengampuni. Diampuni menyenangkan, tapi mengampuni menyesakkan. Betul? Tapi kan perlakukan kepada orang lain apa yang orang lain ingin kita mau orang lain perlakukan kepada kita. Terus terlalu sakit Pak, nggak adil Pak, ntar. Ya, Roma 12 ayat 19 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan yang ngomong. Jadi kalau kita diperlakukan gak adil, kita disakiti, kita dilukai, kita dikecewakan, gak usah balas. Bilang kanan kirinya, gak usah balas. Amin? Gak usah balas, karena siapa yang balas? Tuhan. Kalau mau balas gini, balas WA boleh ya. Balas email boleh, tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin? Izinkan Tuhan yang melakukannya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ada yang di sini nggak yakin bahwa Tuhan adil? Seberapa banyak di sini yang percaya Tuhan adil? Boleh angkat tangan? Nah, kalau kita angkat tangan dan percaya Tuhan adil, izinkan keadilan Tuhan yang akan bertindak bagi orang yang melakukan kesalahan itu. Saya pernah ditipu. Saya jual mobil, hasil uang mobilnya dipakai untuk investasi. Nggak tanggung-tanggung, hamba Tuhan. Tapi akhirnya apa? Bodong. Ada dua pilihan, kecewa, sakit hati atau apa? Mengampuni. Untung kasih karunia, udah gak apa-apa deh, saya ngampunin, gak apa-apa. Karena gini, masa kalau untung mau, kalau buntung gak mau, gak bisa, gak fair. Ya udah, kalau udah buntung, yaudah itu adalah Tuhan izinkan. Ya, untung akhirnya Tuhan kembalikan, Tuhan gantikan. Kenapa? Kita belajar percaya sama Tuhan, Tuhan adil. Gitu? Dia gak pernah berhutang, amin, dia kembalikan. Oke, boleh. Main musik boleh pelan-pelan mainkan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Jangan curi, jangan ambil, jangan paksa untuk kita melakukan apa yang menjadi haknya Tuhan. Haknya kita adalah apa? Melepaskan pengampunan Bapak Ibu. Yusuf, kenapa dia mau mengampuni? Karena dia tahu, di balik semua perbuatan tidak baik dari saudara-saudaranya itu, tetap ada Allah yang turut bekerja, dan itu mendatangkan kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf, dia melihat dari sisinya Tuhan. Dia melihat dari kacamatanya Tuhan. Dia God-centered, bukan man-centered. Dia tidak melihat dari kacamata dirinya atau manusia. Dari kacamata manusia itu seperti sesuatu yang tidak baik, gak adil. Tapi pada waktu dia melihat dari kacamata Tuhan, oh rupanya Tuhan sedang mau bekerja melakukan kebaikan. Gak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu ada orang-orang bahkan yang kita kasihi, tapi itu malah yang mengecewakan kita, melukai kita, menyakiti kita, mengkhianati kita, membohongi kita, menyangkal kita. Yesus, dia pernah ngalamin itu dan dia melepaskan pengampunan. Saya akhiri dengan satu cerita kisah nyata dari seorang bernama Chris Williams. Dia tinggal di Utah, Amerika, memiliki istri dan 5 anak. Sebenarnya anaknya 4, satu lagi ada di dalam kandungan. Suatu malam mereka mau pergi membeli pizza. Di persimpangan jalan tiba-tiba ada seorang remaja
mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan mabuk. Singkat cerita, mobilnya ditabrak dari samping. Saat itu, Chris William, dia terlempar, dia terluka, luka berat. Istrinya yang sedang hamil dan 2 anaknya meninggal di tempat. Beberapa waktu sebelumnya mereka lagi jangan bercanda. Hanya hitungan detik. Karena kesalahan seorang remaja yang mabuk, dia kehilangan istri dan 3 anaknya yang dia sangat kasihi. Dan itu sangat tidak mudah bagi Chris Williams. Pada waktu dia menyesali peristiwa itu, kejadian itu, dia sakit hati, dia marah kepada Tuhan, dia marah kepada si remaja ini. Ternyata hidupnya semakin kacau. Hidupnya semakin berantakan. Hidupnya semakin gak fokus. Dia hanya bicara tentang masa lalunya. Yang kehilangan istri dan anak-anaknya. Dia gak punya masa depan. Keadaan menjadi semakin tidak baik. Sampai satu ketika akhirnya dia mulai melihat. Roh Kudus berbicara. Firman Tuhan berbicara. Dia mulai melihat bahwa kalau saya begini terus hidup saya gak akan pernah berubah. Saya gak akan punya masa depan. Kenapa? Karena masa lalu mengikat saya. Dan dia memutuskan untuk membereskan masa lalu. Dia datangin si remaja ini ke rumahnya. Bertemu dengan remaja dan orang tuanya. Dan dia katakan kepada remaja itu, aku mengampuni kamu. Ini tidak mudah. Tapi aku tahu yang benar. Yang Tuhan ajarkan kepadaku. Untuk mengampuni. Si remaja ini. Dia juga merasa bersalah. Dia juga merasa apa? Feeling guilty. Dia menghakimi dirinya sendiri dan dia juga hidupnya kacau. Tapi pada waktu Chris William mengampuni, remaja ini lega. Tapi yang lebih lega lagi adalah Chris William dan 2 anak yang tersisa. Hidup mereka berubah. Bahkan yang luar biasa, akhirnya apa? Chris, dia tidak hanya sudah melepaskan pengampunan. Dia tahu ini harusnya juga menjadi satu pelajaran buat banyak orang. Akhirnya dia membuat satu buku, judulnya Let It Go, A True Story of Tragedy and Forgiveness. Dan ini menjadi berkat buat banyak orang. Kemudian mendirikan institut namanya The Forgiveness Institute. Untuk membantu orang-orang yang kurang lebih mengalami hal yang sama, yang sulit untuk mengampuni. Sulit untuk membereskan masa lalu. Dan banyak orang yang ditolong. Dia kehilangan istri dan anak-anaknya 2, 3. Tapi Tuhan gantikan dengan begitu banyak jiwa-jiwa. Yang diselamatkan, yang dipulihkan, yang diubahkan Tuhan melalui kehidupan Chris William. Dari sesuatu yang terlihat tidak baik itu, ternyata ada kebaikan Tuhan dan membuat hidupnya menjadi lebih bermanfaat, bermakna, hidup di dalam kemenangan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan sedang ingatkan setiap kita untuk membereskan masa lalu kita. Bolehkah kita meresponi? Mari kita bangkit berdiri saat ini, saya minta song leader, singer, pemain musik. Mari sejenak kita datang kepada Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan. Saya sangat terbatas tapi Roh Kudus enggak terbatas. Saya enggak tahu apa menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian di masa lalu. Mungkin engkau punya masalah dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan rekan kerjamu, dengan rekan pelayananmu, dengan rekan usahamu, dengan sahabatmu, dengan saudaramu. Mungkin engkau punya masalah dengan orang-orang di sekelilingmu. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat atas hidupmu. Dan itu mengecewakan engkau, menyakiti engkau, melukai engkau. Membuat engkau tidak dapat lagi hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan gak mau kita tertawan dengan masa lalu. Hari ini Tuhan mau memberikan kemenangan bagi setiap kita. Caranya dengan kita bangkit. Kita harus mematikan manusia lama kita, hidup lama kita, agar kita bisa bangkit bersama-sama dengan Yesus dan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi,
Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal sebagai doa kita, harapan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Ketika hatiku Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan izinkan ada orang-orang sekeliling kita. Bahkan mungkin itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Sebagaimana Yesus mengasihi murid-murid yang mengkhianati dia. ketika hidupku telah dihakimi, Kalau kita mengalami perlakuan, perbuatan, perkataan yang tidak adil, kita merasa dihakimi, disalahkan, mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan mau beresin masa lalu kita. Tuhan mau memberikan kepada kita pertolongannya yang memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Amin. Biar song leader, singer, pemain musik menyanyikan lagu ini dengan lembut. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saat ini Tuhan izinkan kita untuk melihat salib Kristus. Sebentar lagi di Jumat Agung kita akan mengingat kembali karya Kristus di kayu salib. Dan kemudian kita akan melihat kemenangan Paskah. Tuhan mau memberikan kita kemenangan, tapi harus melalui salib itu. Melalui bagaimana kita mau melepaskan masa lalu kita. Mengampuni orang bersalah kepada kita. Sebesar apapun kesalahan itu. Sebesar apapun pelanggaran itu. Semenyakitkan apapun juga perkataan dan perbuatan, bahkan orang yang sebenarnya kita kasihi. Hari ini, maukah kita datang kepada Tuhan? Bawa sampah-sampah itu. Bawa sakit hatimu. Bawa lukamu. Bawa kekecewaanmu. Bawa itu kepada Tuhan. Tuhan mau bereskan itu. Tahu kan, mau supaya kita semua melepaskan pengampunan. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan bagi setiap kita orang yang bersalah. Hari ini, terima pemulihan yang daripada Tuhan. Saat ini di hadapan Tuhan, maukah engkau mengatakannya? Kau mengatakannya kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni. Sebutkan orang itu. Sebutkan siapa yang bersalah kepadamu. Orang tuakah? Anakkah? Suamikah? Istrikah? Sahabatkah? Siapapun hari ini katakan, Tuhan aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan itu. Karena itu baik untuk hidup kita. Kita akan dilepaskan. Kita akan dibebaskan. Kita akan dimerdekakan. Kita akan mengalami kemenangan pada waktu kita melepaskan pengampunan itu. Dan di hari ini, terima pengampunan yang daripada Tuhan bagi setiap kita yang melepaskan pengampunan. Hari Tuhan mengampuni engkau. Tuhan melepaskan pengampunannya atas engkau. Dan juga membebaskan engkau dari segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan. Pada waktu kau tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang-orang, Tuhan juga tidak mau mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran. Tuhan melepaskan pengampunan bagimu. Terima pengampunannya daripada Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini firman kebenaran-Mu berbicara bagi setiap kami. Firman yang memerdekakan setiap kami. Kami dilepaskan, kami dipulihkan, kami diperbaharui, kami dibangkitkan, kami diberikan kemenangan. Karena Tuhan yang telah memberikannya bagi setiap kami. Hari ini kami hidup di dalam kedamaian, ketentraman, kasih yang daripada Tuhan. Kami tidak mau lagi kebencian, kemarahan, sakit hati, luka, kekecewaan itu melingkupi hidup kami. Tapi kasih Tuhan, biar itu melingkupi hidup setiap kami. Yang memampukan kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus terus bekerja dan berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipulihkan oleh Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.